Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin aku Komariatul Husna, panggil aja Husna, mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini aku mau berbagi insight tentang ilmu yang udah aku dapat di kelas manajemen industri media. Nah, di sini aku udah siapin gambaran materinya dan semoga ini bermanfaat ya. Oke, kita langsung masuk aja ke apa itu industri media. Industri media itu bisa disebut sebagai perusahaan atau bisnis yang bergerak di bidang produksi dan penyebaran konten. Nah, kontennya itu seperti informasi berita, hiburan, dan juga promosi. Nah, untuk media sendiri itu banyak macamnya. Ada media cetak, contohnya koran, ada media penyiaran, contohnya radio dan televisi, ada media digital, contohnya media sosial seperti Instagram, Facebook, dan juga TikTok, dan ada juga yang namanya out of home. Di sini aku mau membahas atau fokusnya itu ke media cetak. Dari sejarahnya sendiri, media cetak itu masuk di abad 19, dimana saat itu tuh jadi masa keemasan media cetak karena saat itu masyarakat Indonesia itu menjadikan koran sebagai sumber informasi utama bagi mereka. Seperti fungsi media yang telah dijelaskan menurut Maxwell itu ada 5. Ada informasi, fungsi media sebagai informasi, kemudian ada korelasi atau interpretasi, jadi membantu kita untuk memahami suatu kejadian. Kemudian ada kontinuitas, yaitu melestarikan budaya-budaya kita. Kemudian ada sebagai hiburan, dan yang terakhir ada mobilisasi. Jadi ya, fungsi media cetak tuh emang fungsi utamanya itu sebagai informasi gitu. Kemudian masuk di abad ke-20, udah mulai nih muncul pesaing dari media cetak, yaitu media penyiaran. Udah mulai muncul radio, udah mulai muncul televisi gitu. Tapi alhamdulillahnya media cetak itu masih bisa bersaing karena ya nggak semua masyarakat punya radio, nggak semua masyarakat punya TV. Jadi informasi yang ada di media cetak pun sangat relevan dan berkualitas gitu. Jadi why not gitu. Dan di akhir abad ke-20 udah mulai muncul tuh hadir yang namanya media baru. Nah, di awal abad ke-21 media digital itu benar-benar berkembang secara masif dan pesat gitu, sehingga merubah cara manusia itu hidup dan bekerja, sehingga ini menjadi tantangan bagi media cetak untuk ini media digital gila udah bisa memberikan informasi secara cepat, tidak terbatas ruang dan waktu, dan juga secara gratis gitu kan. Ya, ini jadi tantangan sangat besar bagi media cetak. Sehingga topik tentang media cetak ini hadir di forum diskusi kelas dengan judul apakah media cetak ini masih eksis di zaman ini. Aku ingat banget ada teman aku yang nanya, media cetak tuh udah lambat banget update-nya gitu. Iya, emang menurut aku ya emang lambat karena ya media dikelola oleh sebuah lembaga yang mempunyai peraturan dan standarisasi dalam penyampaian informasi dan publikasi informasi, sehingga informasi yang dihasilkan pun berkualitas dan terjaga kredibilitasnya gitu. Tidak seperti media sosial yang asal cepat tapi belum tentu akurat, karena kita tahu ya semua orang bisa mengakses media sosial. Standarisasi untuk membuat berita itu mereka tidak melewati fase itu, jadi kayak ya resiko untuk penyebaran berita hoax itu tinggi guys gitu. Jadi itu disitulah letak keistimewaannya media cetak. Dan ada juga pertanyaan teman yang bilang gini, media cetak tuh jangkauannya tidak seluas media sosial gitu. Kayak iya, memang dia tidak seluas media sosial, tapi belum tentu semua daerah itu punya internet guys, belum tentu semua daerah itu bisa mengakses media digital gitu. Jadi disinilah peran media cetak yang lagi-lagi menjadi keistimewaannya. Dia bisa menjangkau daerah-daerah yang terpencil, yang tidak tersentuh oleh jaringan internet, dan mereka juga berhak dong mendapatkan informasi. Jadi ya media cetak ini sangat diperlukan gitu di daerah seperti itu. Dan juga gak semua orang itu punya kemampuan untuk menggunakan peralatan dan mengakses platform-platform yang berbasis digital gitu. Kayak orang-orang tua zaman dulu kan juga gak terlalu paham buat mengakses berita di media digital gitu. Jadi setelah diskusi itu
aku nggak ngelihat media cetak lagi sebagai media yang sekarat gitu, yang bentar lagi mati nih media gitu. Tapi saya melihatnya sebagai industri yang dipaksa untuk beradaptasi dan bertransformasi gitu. Terus juga pertanyaannya bukan lagi tentang apakah media cetak itu masih bisa bertahan, bukan. Tapi pertanyaannya adalah gimana bentuk baru media cetak agar dia tetap bertahan gitu. Menurut aku pribadi, ya aku pernah berkunjung ke salah satu monumen pers nasional yang ada di Surakarta, Jawa Tengah bersama teman-teman KPI. Situ kita melihat bahwasannya media cetak tuh dicetak secara fisik tapi juga didigitalisasikan guys. Jadi mereka tuh mendigitalisasikan koran-koran gitu. Jadi kayak ini ide yang bagus gitu untuk di era saat ini gitu. Jadi banyak media cetak sekarang itu mengadopsi model hibrida. Model hibrida ini adalah perpaduan antara mereka tuh mencetak koran secara fisik, mencetak beritanya secara fisik, tapi juga mereka sekaligus membuat koran versi digitalnya. Informasi yang dilakukan oleh media cetak perspektif Islam sendiri, ya ini tuh wajar dan nggak apa-apa gitu kan, ini demi kemaslahatan gitu, ini lebih demi kebaikan umat gitu. Yang penting tetap ditekankan pada poin sidik dan amanah. Yang pertama itu sidik, ya dia harus menyampaikan informasi secara jujur gitu, dan yang kedua dan informasi itu bisa dipercaya gitu. Jadi ya aku ingat juga kata-kata penyampaian dari dosen Pak Mitra Fajar bahwasannya kita itu mahasiswa KPI itu tuh udah diberikan privilege yang Masya Allah luar biasa dengan berkuliah di Taskia ini, karena kita masuk di lingkungan yang istilahnya Islami lah, beraturan gitu. Jadi nilai-nilai keislaman dan ilmu-ilmu yang kita dapatkan di sini tuh bisa kita integrasikan ke dunia pekerjaan kita nanti. Jadi bekerja tidak hanya sekedar untuk mendapatkan uang, tapi juga sekaligus untuk berdakwah gitu. Kita bisa berdakwah melalui tulisan-tulisan kita. Misalkan kita kerja di media, redaksi media gitu, kita bisa menerapkan nilai keislaman di dalamnya, sehingga ya kita nggak dapat dunianya aja, tapi kita juga dapat akhiratnya gitu. Terima kasih teman-teman udah mendengarkan dan juga menonton video ini. Semoga ilmu yang aku sampaikan itu bisa berkah dan bermanfaat dunia akhirat. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.